Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6A yang akan melakukan video eksperimen di mana kelompok kami sebetulnya beranggotakan 3 orang. Ada saya Muhammad Ilham, ada saya Muhammad Iqbal, dan satu lagi Maradista. Dia berhalangan hadir karena menghadiri sebuah acara. Nah, jadi Maradista dia akan bertugas untuk mengedit video ini gitu, untuk merapikan video ini. Halo, dan aku Maradista. Untuk lebih lanjutnya lagi, yuk kita simak videonya. Nah, jadi kita bakal ngapain nih, Bang? ini kita akan membuat lilin yang dimana dapat tahan lama. Ya, kurang lebih kita akan membuat lilin gitu ya, berbahan dasar berupa pangan-pangan yang emang kita bisa menemukannya di dapur gitu ya. Ini cocok digunakan kalau misalkan kalian sedang mati lampu terus tidak punya senter ya, lampu cadangan, dan kalian bisa menggunakan ini sebagai alternatif untuk sumber cahaya gitu. Nah, bahan-bahannya ada beras ya, kita menggunakan beras, lalu ada minyak, cotton bud, dan juga ada air ya. Untuk alatnya ada apa aja, Bang? Ada gunting dan ada gasolin Dan juga cangkir ya, cangkir sebagai wadahnya. Nah, di mana cara membuatnya itu adalah kita menggunakan 2 cup ini ya. Nah, yang cup ini hanya sebagai ilustrasi saja gitu, sebagai ilustrasi saja. Pertama kita ngapain, Bang? masukin berasnya. Kita masukkan berasnya per 4. Kita tambah lagi. Oke, nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah kita memasukkan beras, kita masukkan air hingga setengah volume dari cup. Oke, ini kita sudah menambahkan airnya ya. Kalau ada beras yang mengapung seperti ini ya, ada beras yang mengapung, kita tinggal sentuh-sentuh saja, nanti dia akan tenggelam sendiri. Setelah itu kita tambahkan minyak. Nah, sini sudah menambahkan minyak ya, terlihat adanya perbedaan massa jenis ya di sini. Nah, tapi setelah itu kita tinggal gunakan cotton bud atau kapas sebagai sumbunya ya. Kita guntingnya Gimana tuh? Kita gunting sampai kapas ini dia menyentuh lapisan minyak. Oke, kita gunting. Mohon maaf terlalu pendek tadi. Nah ya, kita masukkan cotton budnya. Kurang lebih tampilannya itu adalah seperti ini, tapi kita tidak bisa menyalakannya di pada plastik karena nanti plastiknya dia akan mengkerut gitu ya, karena panas yang dihasilkan dari api yang ada di sini. Nah, maka dari itu kita pindahkan ke dalam cangkir, dimana susunan dari cangkir-cangkir ini dalamnya sama persis dengan yang ada di botol atau cup plastik ini ya. Kok ini sebagai ilustrasi saja? Ini sebagai ilustrasi saja. Tempatnya kita ambil lagi ya, kita ambil 2 biji. Nah, kita paskan terlebih dahulu, usahakan ujung dari ketumbat ini dia menyentuh lapisan minyaknya. Kita guntingnya sedikit. Oke, nah, kita masukkan.
Setelah itu kita tinggal nyalakan apinya. Dan tada, sudah nyala. Bisa dilihat ya di sini sudah ada campuran beras, kemudian juga air dan apinya nyala. Berarti kita sudah berhasil membuat lilin. Aduh, kita sudah berhasil membuat lilin dari bahan-bahan pangan. Yaitu ada beras, yang ini beras, air, minyak. Nah, dimana beras ini dia mengandung pati yang akan memperlambat penguapan minyak sehingga lilin yang dihasilkan akan lebih tahan lama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, praktikumnya udah selesai nih. Tapi pembahasannya gimana ya? Yuk kita simak penjelasan dari Iqbal dan juga Ilham. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan membahas fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, kita gunakan ilustrasi yang ini. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan adalah beras, di mana beras ini dia mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi beras ini adalah untuk memperlambat penguapan minyak. Karena kan beras ini dia mengandung pati yang dimana pati itu dia dapat menyerap dan juga menahan lapisan minyak gitu, sehingga ketika minyak terbakar atau tersentuh oleh api, minyak dia akan tertahan oleh pori-pori beras sehingga penguapan minyak akan lebih lambat. Nah, yang kedua, beras ini dia berfungsi sebagai penopang atau penahan sumbu agar tetap stabil pada posisinya, tetap stabil berada di atas lapisan minyak gitu. Dan minyak itu nanti dia akan terserap sedikit demi sedikit ke kapasnya seperti itu, sehingga karena sedikit yang terserapnya sedikit demi sedikit, sehingga minyak akan lebih lambat untuk menguapnya. Nah, selanjutnya ada fungsi air yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Nah, jadi dalam eksperimen ini fungsi air ada 3 ya teman-teman. Yang dimana yang pertama sebagai pemisah antara minyak dengan beras, dimana minyak akan tetap berada di atas permukaan air dan juga beras akan berada tetap di dasar wadah gitu. Dan juga yang kedua sebagai pemadam otomatis. Nah, bila mana si minyaknya tuh habis nanti gitu dan sumbunya mengenai air gitu, otomatis apinya akan padam gitu, karena jadi kita gak perlu khawatir kebakaran gitu, karena nanti apinya akan mati dengan sendirinya. Dan yang ketiga ada sebagai penstabil panas, karena air kan tidak mudah terbakar dan juga mencegah panas agar lebih stabil gitu, lebih stabil selama pembakaran. Dan yang terakhir penjelasan mengenai beras akan disampaikan oleh Ilham. Oke, penjelasan minyak ya maksudnya. Iya, minyak. Minyak ini itu berfungsi sebagai bahan bakar dari lilin ini gitu. Nah, dimana kan minyak ini kita mengetahui ya mengandung trigliserida yang disusun atas gliserol dan juga asam lemak, dimana gliserol dan asam lemak ini itu memiliki plus point atau titik didih lebih tinggi daripada bahan mudah terbakar lainnya seperti alkohol misalkan, sehingga kalau kita menggunakan bahan bakar minyak itu tidak akan memunculkan api secara tiba-tiba gitu atau menyala api yang sangat besar gitu, sehingga apabila yang digunakan di rumah tentu akan lebih aman gitu, karena apinya yang relatif tidak besar dan juga tidak menghasilkan api jelaga gitu ya, tidak menghasilkan jelaga yang menghasilkan uap hitam gitu yang dapat mencemari udara di sekitar rumah ya. Bisa teman-teman lihat bahwasanya api yang dihasilkan ini atau asap yang dihasilkan dari api ini itu tidak berwarna hitam, artinya pembakaran ini berlangsung secara sempurna gitu kan. Pembakaran itu kan kalau kita telusuri lebih dalam akan menghasilkan bersamaan reaksinya itu adalah CH3 ditambah O2 menghasilkan H2O dan juga CO2 gitu. Dan itu lebih aman, lebih stabil daripada menghasilkan H2O dan karbon monoksida yang merupakan pembakaran tidak sempurna. Dan ini merupakan pembakaran sempurna yang artinya dia akan lebih aman, lebih stabil dan juga lebih efisien gitu ya. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan kami ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.